anggota ketika laut dengan lebar 4 jam menuju dari tempat laut dan ke mudanya karena menuju dari tempat di kawasan batu makhluk nufis sekarang berbalik. Yang
tidak menggunakan bahasa Melayu klasik. Menggunakan bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik, bahasa Jawa dahulu yang jarang dipakai zaman sekarang. Yang keempat, anonim. Anonim atau pengarang yang tidak diketahui. Biasanya verifikasi kali ini secara turun-temurun tidak diketahui siapa pengarang atau yang verifikasi. Anonim. Anonim atau pengarang yang tidak anonim. Yang kelima, mengandung nilai moral. Yang kelima, mengandung nilai moral. Biasanya di dalam investigasi mengandung pesan moral untuk para pembaca. Yang keenam, bersifat istana sentris. Bersifat istana sentris. Biasanya kan cerita-cerita kayak itu sering terjadi di lingkungan kerajaan. Bersifat istana sentris. Istana sentris. Yang terakhir, berbentuk prosalama. Berbentuk prosalama. Prosalama itu maksudnya cerita-cerita raja. Biasanya menggunakan kalimat prosalama. Nah, itu tadi ciri-ciri teks hikayat. Nah, ini tadi kan sudah membaca contoh teks hikayat. Nah, tugas kalian yaitu menganalisis teks hikayat yang buku paket itu. Tulis Bu. Bu, tulis di papan Bu. Nah, itu tugas kalian. Tapi kalian menganalisis. Kalian menganalisis, kalian mencari tokoh dalam cerita tersebut. Lalu, apa latar belakang dan tempat konfliknya itu apa dan bagaimana penyelesaian konflik. Lalu tuliskan sama dari cerita tersebut. Dan nama spesialis. Kalian ditulis nanti biar paham.
Jadi gitu, Pak. Ayo 15 pagi. Mama, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah mengerjakan dan yang mengumpulkan tugas, yang belum bisa menyusul langsung. Bahkan harus saya langsung. Oke, siap. Sekian pembelajaran